kita pengen tahu lebih dalam. Tadi kan udah dijelaskan ya, oh kalau mau cari yang begini lihat tulisan. Tapi bisa nggak sih Ibu ceritakan supaya kita orang awam ini mengerti sebenarnya contoh-contoh aja mungkin ya kali ya. Oh kalau tulisannya lurus artinya apa? Boleh nggak Bu ceritain dikit? Boleh. Nah, misalnya ibu butuh orang yang rasional. PA kan juga harus rasional, jangan yang terlalu ngikutin perasaan kan. Nah, rasional nggak boleh ibu, baper. Ya, ibu cari yang tulisannya tegak. Baper beda lagi, nanti ada lagi. Oh gitu. Yang baper itu ada lagi. Kalau yang rasional segala sesuatu dia melihat segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu berdasarkan aturan, berdasarkan logika. Ibu cari yang tulisannya tegak. Lurus. Ya, lurus. Orang yang main aman lah, pokoknya ngikutin lurusnya logika, aturan, Pak. iya. Logika rasional. Aturan. Logika rasional. Tapi kalau tulisannya yang miring ke kanan, nah itu nanti nggak enak hati dia. Kasihan, sungkan, kasihan, nggak enak hati, karena dia lebih mengutamakan perasaannya. Seperti itu. Jadi tergantung, kalau misalnya ibu punya sekolah, mau cari ibu guru, mau cari psikolog misalnya ya, mau bikin sebuah klinik, kalau dia tulisannya ke kanan sedikit nggak apa-apa, bagus. Kalau psikolog itu kan harus orang yang penuh empati, guru itu kan yang penuh rasa kasihan sama murid gitu ya. Nah itu yang ke kanan sedikit nggak apa-apa. Kalau ke kiri? Ke kiri orang yang introvert. Nanti ibu pengen ngumpul-ngumpul banyak orang, dia merasa dia kurang nyaman, dia nyamannya sendiri. Di belakang meja aja. Dia nyamannya sendiri. Kayak kepribadiannya nggak? Tapi kalau ada ke kiri, ke kanan ada juga tegak dalam satu tulisan. Nah ini orangnya sangat moody, bahkan boleh dikatakan mood swing bahkan. Mood swing. Ya. Nggak jelas ya. Tapi kalau pengalaman saya Yuli gitu ya, saya kan juga maksudnya ngalamin dengan tahapan perjalanan hidup. Ada waktu-waktunya saya bisa lagi hobi nulisnya tegak. Tapi ada waktu-waktunya miring. Gitu ya. Terus kalau hari ditanya malah nulis apa ada, kalau dulu kan mau rapi gitu ya, waktu zaman sekolah kan kita mau rapi apa segala. Sekarang mah asal apa ada, yang penting pokoknya bisa dibaca gitu kan ya. Nah jadi dalam perjalanan hidup kita itu kan kita mengalami beberapa kali perubahan nih dalam gaya tulisan kita. Nah itu bagaimana istilahnya, apakah memang grafologi ini bisa dipakai benar-benar dengan, karena orang kan berubah kan gitu. Jadi gimana tuh kira-kira menghadapi ketika Bapak klien seperti saya nih misalnya. Ketika Bapak di usia remaja, tulisannya katakan model A ya. Nah, pasti pada saat itu kepribadian Bapak tuh model A. Ketika Bapak usia 30 sampai 40 tahun, Bapak bilang tulisannya ke kanan misalnya. Nah, pada saat itu coba Bapak cek kepribadiannya juga seperti itu. Nah, yang sekarang pun ya terjadi perubahan kepribadian. Memang betul manusia bisa berubah. Ketika tulisannya berubah, kepribadiannya juga berubah biasanya. Pribadi berubah baru tulisan berubah, apa tulisan berubah baru pribadi berubah? Bisa dua-duanya, Pak. Bisa dua-duanya. Ada yang dia tidak tahu soal tulisan. Seperti tadi Bapak bilang ya, dia punya bad habit tapi dia mau mengubah menjadi good habit. Ketika dia sudah mengubah menjadi good habit dan itu konsisten, itu kelihatan di tulisannya juga berubah, Pak. Tapi kalau dia cuman latihan, tidak konsisten, tidak dipraktekkan, biasanya yang bad habit itu kelihatan lagi di tulisannya. Jadi untuk cek benar-benar habitnya sudah berubah atau belum, dari tulisan tangan ketahuan. Menarik. Berapa banyak sih di Indonesia yang punya keahlian seperti itu? Banyak juga ya, kayaknya ini memang benar di Atmajaya Semarang itu di S1 diajarkan. Kemudian di Bandung S2 di Universitas Maranatha S2 itu juga diajarkan. Dan mungkin beberapa universitas juga diajarkan. Sudah mulai diajarkan itu ya. Jadi itu bagian daripada fakultas psikologi. Ya. Oke. Tapi kalau misalnya kita punya anak, ini kira-kira bertentangan nggak ya dengan dunia kekristenannya kita, Pak Yungki ya? Kita punya anak, karena kita pengen ngerti, Bu tolong bacain dong tulisannya supaya saya tahu nih anaknya ini sebenarnya future-nya itu bakal gimana. Oh, future sama karakter mungkin berbeda kali ya. Kalau tulisan tangan gitu, tulisan tangan kan tidak bisa menunjukkan future seseorang kan. Tetapi future seseorang bisa dipengaruhi oleh tulisan tangannya. Contoh ya, tadi tulisan anak tersebut, katakan dia sudah kelas 3 SD atau kelas 4 SD. Di dalam tulisannya banyak sekali ciri ketidakjujuran.
Nah, ketika orang tuanya membawa ke saya atau pada saat tes di kantor saya, ini saya sampaikan, perhatikan soal integritas anaknya. Misalnya apa yang diucapkan, kemudian kejujuran terhadap uang juga. Nah, ternyata ibunya ngomong, oh iya memang anak saya tuh sering banget bohong Bu. Nah, orang tua sudah harus aware di bagian ini dan diperhatikan. Kalau dibiarkan, ini kan akan terus-terusan nih sampai dia dewasa. Ketika dewasa masuk ke marketplace, dia bekerja dengan tipe ataupun dengan habit yang suka berbohong, kira-kira bagaimana? Menentukan masa depan dia kan? Oh iya. Menentukan masa depan Iya, dia kan? Jadi sebenarnya dengan kita tahu kepribadiannya sejak awal, maka kita bisa antisipasi hal-hal yang akan datang supaya tidak terjadi buruk seperti yang kepribadiannya seperti ini ya. Iya, biasanya Jadi kepribadian bisa dirubah ya, Bu? bisa dirubah selama misalnya masih kecil. Orang tuanya cara mentreatment anaknya, misalnya anaknya suka berbohong. Jangan-jangan orang tuanya yang terlalu dominan membuat anak jadi suka berbohong. Atau orang tua yang terlalu membiarkan anaknya. Kembali lagi ke keluarga. Biasanya saya akan tanya orang tuanya bagaimana pola asuh di dalam keluarga mereka. Karena anak nggak mungkin tiba-tiba tuh berbohong atau mencuri, nggak mungkin. Jadi perilaku orang tuanya, orang tua yang terlalu dominan membuat anak berbohong karena kan ingin memberikan kesan yang baik kan supaya nggak diomelin To make kan. the parent happy Yes, gitu. nah seperti itu. Kemudian orang tua yang terlalu terlalu ketat dalam penggunaan uang. Jadi anaknya sampai SMP atau SMA pun kasih uangnya terlalu sedikit, sementara kebutuhan anak ada. Ketika anak tidak diberikan pemahaman kenapa orang tua memberikan uang jajan sekian, membuat anak mencuri. Dia nggak ngerti, dia merasa dia kurang, dia mencuri. Nah, biasanya di dalam sesi konseling itu saya akan memberikan saran, bertanya penyebabnya apa, dampaknya apa, itu biasanya saya sampaikan. Banyak nggak Bu yang karyawan-karyawan yang datang ke Ibu dengan berbagai macam masalah kantor mereka yang akhirnya bikin mereka depresi sehingga perlu datang ke seorang psikolog? Bisa ceritakan nggak perubahan lifestyle atau perubahan mindset apa sebenarnya yang Ibu pernah alamin? Dulu saya dengan orang lain ya sudah sebatas ketemu, saya punya klien banyak, sebatas ketemu ya sudah. Saya nggak merasa kenapa saya harus bangun hubungan dengan orang lain. Pokoknya ini hubungan bisnis saja gitu ya. Ya,